kalimat mastata'tum, yang kamu bisa. Di sini ayat ini adalah ayat seruan jihad. Kita akan membahas menyinggung sedikit makna tentang mastata'tum menurut Syekh Abdul Azam rahimahullah wajah. Beliau mengartikan mastata'tum bisa kamu bukan berarti ketika kita berjuang dan berhenti sampai titik terlelah kita, kemudian kita mengatakan aku telah berjuang walaupun tidak sampai puncak, tapi aku telah berjuang. Yang dimaksud mastata'tum menurut Syekh Abdul Azam, ketika kita berjuang, berlari terus, kemudian pingsan, berdiri lagi, terus berlari, pingsan, seperti itu terus sampai batas titik manusia. Itu yang dimaksud perjuangan oleh Abdul Azam. Tidak banyak, tidak sedikit dari manusia termasuk yang bicara di sini, kita merasa semua perjuangan yang ada, yang telah kita lakukan, yang kemudian kita merasa aku berhak atas imbalan karena perjuanganku. Ternyata Allah sudah menjanjikan janji-janjinya dengan perjuangan kita yang lebih. Allah telah menyiapkan yang lebih baik. Dalam jihad ini, jihad pengertiannya sangat banyak. Bahkan ketika kita berdakwah kemudian dicaci layaknya dulu Nabi Muhammad SAW perjuangan berdakwah sehingga kenikmatan Islam mampu sampai kepada kita yang sangat jauh dari Arab, ya kan? Namun bukan karena beliau diamanahi langsung oleh Allah, karena itu merasa walaupun mungkin karena Nabi Muhammad adalah orang yang punya sikap amanah, walaupun itu bukan amanah dari Allah, beliau pasti melakukannya dengan pengorbanan atas amanahnya. Kemudian Islam mampu sampai kepada kita. Kemudian ada jihad menahan hawa nafsu. Nah, ini menurut banyak ulama, jumhur ulama, jihad melawan hawa nafsu merupakan jihad yang paling tinggi. Bukan jihad perang, bukan jihad yang lainnya, melainkan jihad hawa nafsu. Hawa nafsu kita untuk lebih memilih zona nyaman dibanding kemudian kita berjuang dan melakukan hal yang lebih besar dan kemudian kita menikmati hasilnya, hasil di dunia maupun pemberian Allah yang sudah disiapkan untuk kita. Jadi ini bukan perjuangan kita yang terakhir, perjuangan kita yang sangat awal dan masih jauh sekali perjalanan kita dan perjuangan kita sehingga kita mendapatkan hasil yang sangat luar biasa, dan tentunya itu bukan mulus, ya, tidak mulus rata seperti tadi kita mendaki dari bawah ke atas. Tidak mungkin kita tidak merasakan capek dan ada rasa sedikit aku mau turun aja, aku capek, berhenti dulu.
bahkan sedikit cobaan-cobaan kecil. Nah itu setiap pengorbanan kecil kita mendaki gunung dan perjalanan lainnya itu gambaran sketsa dalam hidup kita, bahwa dalam menuju ke tempat yang kita inginkan tidak hanya dengan keinginan, tapi perjuangan yang tidak hanya kita merasakan perjuangan itu cukup untuk kita. Seperti tadi yang dijelaskan Syekh Abdul Azam, perjuangan adalah ketika kita sudah melakukan perjuangan terus dan melewati musibah, itu yang disebut perjuangan. Contoh Syekh Jenderal Sudirman dengan sakit yang tidak layak untuk menjalankan